meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amanah adalah sesuatu yang besar dan memiliki kedudukan yang agung. Wajib bagi hamba Allah untuk memperhatikan dan menjaga hak-haknya, mengetahui kedudukannya, dan berupaya untuk mewujudkan dan merealisasikannya. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam ayat lain di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, ulaika humul warithun, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak menunaikan amanah adalah sifat dari orang-orang munafik. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ayatul munafik thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa amanah bagian dari keimanan. Dalam riwayat Ahmad, beliau SAW bersabda, La iman liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Pendengar, 2 hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya amanah itu. Amanah adalah bagian dari keimanan. Setiap kali seseorang berusaha menjaga amanah, saat itu pula semakin bertambah keimanannya. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan amanah, berkurang pulalah keimanannya. Sekadar kurangnya ia menjaga amanah. Pendengar yang budiman, bentuk amanah terhadap hak Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga ketaatan kepadanya dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 tentang hal tersebut. Kemudian di antara bentuk amanah terhadap hak Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, memuliakannya tanpa berbuat ghulu atau berlebih-lebihan kepada beliau. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa amanah itu tidak hanya terkhusus pada satu bidang saja, seperti yang disangkakan banyak umat Islam yang awam. Mereka menyangka amanah itu hanya terbatas pada hak sesama. Tidak demikian. Amanah itu lebih besar dari apa yang disangkakan. Ia berhubungan dengan hak Allah, hak Rasulullah, kemudian sesama manusia. Adapun menjaga amanah yang berkaitan dengan hak sesama manusia yang di dalamnya terkandung juga amanah kepada orang tua, anak, tetangga, amanah dalam perdagangan,
pegawai dan petugas keamanan, maka wajib pula kita menunaikannya. Jika tidak, maka kita terjangkit salah satu tanda kemunafikan. Setiap kita adalah pemimpin yang wajib menunaikan amanah yang diemban. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, tunaikanlah amanah kepada masing-masing yang berhak. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada kita perihal amanah ini di hari ketika kita berdiri di hadapannya kelak, sebagaimana firman-Nya di surah Al-Haqqah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang artinya, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ada sebagian orang yang mengamalkan amanah dalam ruang lingkup yang sempit dan maslahat yang terbatas. Ia membalas orang lain sesuai dengan perlakuan orang tersebut terhadap dirinya. Apabila ia mendapati orang amanah kepadanya, maka ia juga akan amanah terhadap orang tersebut. Namun, apabila orang itu pernah mengkhianatinya, maka ia pun akan melakukan pengkhianatan terhadap orang tersebut. Hal tersebut bukanlah sifat orang beriman. Orang yang beriman akan menunaikan amanah dan tidak akan berkhianat meski pernah dikhianati. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah engkau khianati orang yang pernah mengkhianatimu. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita pahami bahwa amanah itu dituntut setiap saat dan dalam setiap keadaan. Karena dia memang terpuji dalam keadaan apapun. Sedangkan khianat adalah tercela dalam setiap saatnya dan jelek dalam keadaan apapun. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Jangan engkau khianati orang yang pernah mengkhianatimu." Kita boleh menuntut hak kita, tapi jangan kita balas dengan melakukan khianat. Karena khianat itu tercela, kita harus berhati-hati dengan khianat. Takutlah jika kita menjadi seorang yang suka berkhianat, hingga akhirnya menjadi seorang yang munafik. Na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan tentang pentingnya menunaikan amanah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan amanah pada tempatnya masing-masing. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikannya. Sesungguhnya dialah sebaik-baik penolong dan pelindung. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.